Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan ke-14 ini, pada mata kuliah kalkulus 2 untuk fisika, kita akan membahas mengenai ini. Jadi pada pertemuan ini adalah pertemuan ke-14, jadi masih ada satu pertemuan lagi sebelum kita masuk ke UAS. Oke, jadi pada pertemuan ke-14 ini kita akan membahas mengenai fungsi genap dan fungsi ganjil pada deret Fourier, kemudian aplikasi dari deret Fourier. Oke, aplikasi dari deret Fourier. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai fungsi genap dan fungsi ganjil. Oke, ini mungkin sudah pernah kita pelajari di kalkulus 1. Jadi saya hanya ingin mereview sekilas bahwasanya suatu fungsi fx merupakan fungsi genap jika f minus x sama dengan fx. Jadi ketika saya punya suatu fungsi seperti ini, ketika saya mengganti x-nya itu menjadi minus x dan nanti hasilnya adalah fx itu sendiri, maka fungsi tersebut dikatakan sebagai fungsi genap. Oke, yang kedua, ini adalah ciri yang kedua pada fungsi genap, yaitu grafik x untuk minus x merupakan cermin dari grafik untuk x terhadap sumbu y. Sebagai contoh, satu contoh seperti ini, saya punya fx-nya adalah x kuadrat, jadi ketika kita memasukkan x-nya itu adalah minus x, maka yang ada saya akan mendapatkan minus x kuadrat, kemudian minus x kuadrat itu sendiri adalah x kuadrat, sehingga x kuadrat ini merupakan fx. Jadi x kuadrat merupakan salah satu contoh dari suatu fungsi genap. Dalam grafik x kuadrat dapat dilihat bahwasanya memang seperti sifat kedua pada fungsi genap, bahwasanya grafik x kuadrat untuk minus x ini ya merupakan cerminan dari grafik x pada suatu sumbu y-nya. Oke, ini sudah pernah dibahas ya di kalkulus 1. Oke, ini ada contoh lain pada graf suatu fungsi genap. Jika saya punya cos x, dengan memasukkan x-nya itu menjadi minus x, saya akan mendapatkan di sini adalah cos minus x ya, cos minus x, di mana cos minus x itu sendiri adalah cos x, jadi cos x merupakan fx itu sendiri. Jadi secara gambar dapat diperlihatkan seperti ini. Kemudian yang kedua adalah fungsi ganjil. Suatu fungsi fx merupakan fungsi ganjil jika f minus x sama dengan minus fx. Kalau fungsi genap adalah f minus x sama dengan fx. Kalau fungsi ganjil adalah f minus x sama dengan minus fx. Contohnya adalah fx sama dengan x pangkat 3. Saat kita memasukkan x-nya menjadi minus x, maka kita akan mendapatkan minus x pangkat 3, atau kita bisa menuliskan minus x pangkat 3, di mana minus x pangkat 3 adalah minus dari fx-nya. Kemudian yang kedua adalah fx sama dengan x. Saat kita memasukkan f-nya itu adalah minus x, maka ini juga minus x, sehingga kita akan mendapatkan minus x adalah minus dari fx. Satu lagi contoh pada fungsi ganjil adalah sinus. Kalau fungsi genap adalah cosinus, kalau fungsi ganjil adalah sinus. Suatu fungsi fx sama dengan sinus x, ketika f minus x maka kita akan mendapatkan sinus minus x. Sinus minus x pada suatu sifat trigonometri itu sama dengan minus sinus x, di mana minus sinus x adalah minus fx. Jadi ini merupakan contoh-contoh dari suatu fungsi ganjil. Oke. Berikutnya, ya, ini adalah gambar pada suatu fungsi ganjil. Ini juga merupakan fungsi ganjil. Jadi fungsi ganjil itu bukan cerminan pada suatu sumbu y, melainkan dia akan dia akan bergeser satu periode. Jadi ketika ini adalah fungsi ganjilnya ini, ya maka akan ada satu periode lagi yang sama. Jadi tidak mencerminkan cermin pada sumbu y seperti ini, tapi dia ini ke bawah seperti ini ya. Atau bisa dikatakan dia bergeser setengah periode, maka akan mendapatkan
maka akan mendapatkan simetri yang sama pada suatu sumbu X. Beberapa fungsi adalah fungsi genap, beberapa fungsi lain adalah fungsi ganjil, dan beberapa fungsi yang lain bukan fungsi genap dan bukan fungsi ganjil. Contohnya yaitu eksponensial pangkat X. Ini juga pernah ya dibahas pada kalkulus 1. Kita pernah mempelajari mana yang merupakan fungsi genap, mana yang merupakan fungsi ganjil, dan mana yang bukan fungsi genap dan fungsi ganjil. Akan tetapi, setiap fungsi dapat dituliskan sebagai jumlah fungsi genap dan fungsi ganjil. Jadi ini merupakan suatu persamaan umum, baik itu dia fungsi genap dan fungsi ganjil, kita dapat menuliskan dalam bentuk seperti ini. Dengan ini ada keterangan dengan bagian pertama ini. Dengan bagian pertama ini adalah fungsi genap, dan bagian kedua ini adalah fungsi ganjil. Sebagai contoh seperti ini. Contohnya, misalnya kita punya fx-nya itu adalah x, yang mana kita sudah mengetahui bahwasanya fx itu adalah fx sama dengan x itu adalah suatu fungsi ganjil. Kita mencoba untuk memasukkan pada ini persamaan umum ini. Dari sini kita akan melihat saat kita memasukkan fx-nya itu, saat kita memasukkan ini ya, setengah fx-nya adalah x, kemudian f minus x adalah minus x, kemudian plus ini adalah suku keduanya. Di sini dapat dilihat tadi ya bahwasanya bagian kedua atau suku kedua adalah fungsi ganjil, bagian pertama atau suku pertama yaitu fungsi genap. Jadi pada saat kita memasukkan pada suatu persamaan umum ini, kita akan mendapatkan kita memasukkan misalnya fx-nya ini x ya, kemudian f minus x berarti dia minus x. Dari sini dapat dilihat bahwasanya pada suku pertama dia hasilnya adalah 0 karena x minus x dia 0. Tapi di suku kedua kita punya x minus x, jadi saya punya x plus x, saya punya 2x, dimana ini itu adalah merupakan fungsi ganjil karena di suku kedua ya. Jadi kita akan mendapatkan 1/2 2x, dimana fx-nya itu sama dengan x, sama seperti ada di soal, dimana ini didapatkan dari suku kedua. Jadi ini merupakan suatu fungsi ganjil. Oke. Nah, ini yang penting juga perlu kita ketahui bahwasanya integral fungsi genap pada interval simetrik. Interval simetrik itu berarti dia yang simetri. Jadi bisa minus pi sampai pi, minus L sampai L. Bisa juga misalnya minus 2 sampai 2, minus 3 sampai 3. Jadi jangan hanya terpaku pada minus pi sampai pi, karena interval simetrik itu bisa, yang penting batas bawahnya dan batas atasnya itu sama. Oke. Sehingga dapat disederhanakan. Misalnya seperti ini, saya punya integral dari minus L sampai L dari suatu fungsi, misalnya x pangkat 4, di mana fungsi ini merupakan fungsi genap dari dx, maka ini itu bisa kita sederhanakan menjadi 2, integralnya itu batasnya berubah, yang awalnya adalah minus L sampai L, kita batasnya berubah menjadi 0 sampai L dari x pangkat 4 dx. Jadi integral minus L sampai L itu pada suatu fungsi genap kita bisa ubah ke dalam bentuk 2 integral dari 0. Batasnya lagi bukan dari batas minusnya, tapi 0 sampai L dari suatu fungsi genap itu. Contoh lainnya, saat saya punya integral dari minus pi sampai pi cos x, karena cos x merupakan fungsi genap, maka kita bisa menuliskan juga dalam bentuk 2 integral dari 0 sampai pi cos x dx. Ini akan lebih memudahkan dalam hal menyelesaikan integralnya. Kalau integral fungsi ganjil pada interval simetrik akan bernilai 0. Jadi misalnya saya punya integral dari minus pi sampai pi sinus x dx itu sama dengan 0, karena sin x merupakan fungsi ganjil. Jadi saat saya punya juga misalnya integral dari minus 2 sampai 2 dari x pangkat 3 dx, maka hasilnya juga 0. Karena x pangkat 3 merupakan suatu fungsi ganjil dan dia syarat batasnya juga simetri dari tadi ya, minus 3 sampai 3 atau minus 2 sampai 2. Jadi dapat dirangkum bahwasannya pada integral yang memiliki sifat simetrik, batas simetrik, integral dari minus L sampai L fx dx kita bisa bawa hasilnya itu sama dengan 0 ketika suatu fungsi tersebut dia ganjil. Kemudian integral minus L fx dx itu dia
hasilnya adalah 2 integral dari 0 sampai L fx dx ketika suatu fungsi tersebut adalah genap. Ini merupakan ini merupakan informasi baru pada kita. Jadi ini mungkin akan banyak membantu kita pada saat kita melakukan perhitungan lebih lanjut, misalnya di perkuliahan-perkuliahan yang lain. Ini merupakan contoh dari fungsi genap. Jadi dapat dilihat bahwasanya pada fungsi genap dia pasti akan simetri terhadap sumbu y-nya ini, ya. Ini juga ya. Tapi kalau pada suatu fungsi ganjil dia seperti ini. Kita punya seperti ini, ya. Nah, ini ya. Kalau pada fungsi genap kan dia ini. Fungsi yang kedua adalah dia seperti ini. Tapi kalau pada fungsi ganjil dia ini ke bawah ini ya. Oke, ini pun juga sama ya. Kita punya seperti ini. Kalau fungsi genap dia fungsinya yang kedua seperti ini. Tapi kalau fungsi ganjil dia ini. Atau dapat dikatakan satu periode ini ketika kita tempelkan ke sini maka akan menghasilkan fungsi yang sama. Ketika fungsi ini kita geser satu periode ke arah kiri, maka hasilnya adalah sama seperti ini. Ini adalah salah satu ciri dari fungsi ganjil. Yang kedua yaitu kita akan belajar mengenai deret Fourier, cos, dan deret Fourier sinus. Kalau pertemuan kemarin kita membahas mengenai deret Fourier sinus cos. Kalau sekarang kita akan membahas deret Fourier cos ataupun deret Fourier sinus. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai deret Fourier cos. Jika fx merupakan fungsi genap karena cos ya. Jika fx merupakan fungsi genap, maka fx cos npx merupakan fungsi genap. Jadi fx cosnya ini merupakan suatu fungsi genap, sehingga fx genap merupakan fungsi genap, maka an-nya itu adalah 2 per L integral dari 0 sampai L fx cos npx per L. Bn-nya dia 0 karena kita hanya membahas pada suatu fungsi genap, karena Bn kan dia ada unsur sinusnya, di mana sinus itu adalah fungsi ganjil. Jadi kita akan mendapatkan an-nya adalah 2 per L integral 0 sampai L fx seperti ini. Ini sebenarnya sama seperti pertemuan kemarin, bahwasanya an-nya kemarin kan adalah 1 per L, tapi dia adalah integralnya dari minus L sampai L. Ya. Itu sama. Sehingga bentuk deret Fourier cos dapat dituliskan deret Fourier cos dari fungsi genap adalah setengah A0 plus dengan an cos npx per L. Dari n sama dengan 1 sampai tak hingga. Di mana A0-nya adalah 2 per L integral dari 0 sampai L fx dx, dan an-nya adalah 2 per L integral dari 0 sampai L fx cos npx. Kalian bisa mencoba saat di deret Fourier sinus cosinus kemarin kita punya an-nya adalah 1 per L integral dari minus L sampai L, gitu ya. Jadi integral minus L sampai L itu kita bisa juga bawa ke dalam bentuk 2 per L. Ini sama saja ya. Oke. Kalau deret Fourier sinus itu adalah jika fx itu merupakan fungsi ganjil, maka fx sinus npx per L merupakan fungsi ganjil. Sehingga fx ganjil, maka an-nya dia sama dengan 0 karena an itu dia ada unsur cos-nya. Karena cos itu adalah genap. Padahal di sini kita akan menghitung deret Fourier sinus. Untuk Bn-nya dia punya 2 per L integral dari 0 sampai L fx sinus npx per L. npx per L dx. Sehingga bisa dirangkum bahwasanya kita akan mendapatkan deret Fourier sinus adalah seperti ini. Hampir sama seperti deret Fourier cosinus, tapi di sini kita punya Bn sinus. Kalau di Fourier cos kita punya an cosinus. Sama ya, seperti deret Fourier cosinus. Oke. Dengan demikian, jika suatu fungsi fx memiliki interval 0 sampai L, sehingga memiliki periode L. Jadi gini ya, kalau misalnya saya punya interval minus pi sampai pi, berarti kan periodenya adalah 2pi. Kalau misalnya intervalnya dari
minus 1 sampai 1 sudah saya memiliki periodenya itu 2 gitu ya. Maka didapatkan 1 untuk direct Fourier sinus cosinus dengan periodenya itu dia L, maka kita akan mendapatkan direct Fourier-nya seperti ini, 1/2 A0 sigma dari AN cos NPX per L plus BN sin NPX per L. Ini yang pernah kita pelajari pada pertemuan pertama pada saat membahas direct Fourier. Dengan AN adalah 2/L integral dari 0 sampai L fx cos NPX per L dx. Ini adalah dalam bentuk sinus. Kalau kemarin mungkin kita masih AN-nya adalah 1/L dari minus L sampai L. Karena kita sudah tahu informasi seperti ini, 2/L, kita bisa menuliskan dalam bentuk seperti ini. Yang kedua yaitu untuk direct Fourier dalam bentuk eksponensial dengan periode 2L. Kalau periodenya itu dia 2L, ya sudah, kita punya kan Cn-nya adalah 1/2L ya. Ini adalah kita hanya merangkum apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Maka kita akan mendapatkan suatu persamaan untuk eksponensial adalah seperti ini. Jika suatu fungsi fx memiliki interval 0 sampai 1, kalau intervalnya 0 sampai 1, berarti kan periodenya berapa? Ya, periodenya yaitu 2. Maaf, periodenya yaitu 1, karena dia dari 0 sampai 1. Tapi kalau intervalnya itu dari minus 1 sampai 1, periodenya baru 2. Karena di sini intervalnya dari 0 sampai 1, maka dia memiliki periode 1 yang mana kalau periode 1 L-nya itu berarti dia adalah setengah dari periode. Jadi kan kita punya ya, misalnya pada N sama dengan 1/L. Gitu ya. Jadi L-nya yang dimaksud dia adalah setengah dari periodenya berapa. Jadi karena di sini periodenya itu 1, maka L-nya itu kita akan memiliki setengah dari periodenya. Jadi kita punya L-nya itu adalah setengah. Ini ya, lihat halaman 366 buku buas. Sehingga kita akan mendapatkan fx-nya, direct Fourier pada bentuk eksponensial, saya punya Cn E pangkat 2 INPX, karena L-nya kita masukkan 1 ya, jadi saya punya 2 INPX. Kemudian dengan Cn-nya saya punya 1 per oke, karena di sini dia ini ya dalam bentuk 0 sampai 1 ya. Jadi ini itu kita bisa ubah dalam bentuk seperti ini karena dia pertamanya minus L sampai L, kita ubah ke dalam bentuk 0 sampai 1. Kenapa bisa seperti ini? Karena ketika kita memasukkan L-nya sama dengan 1, maka yang ada saya punya 1/2. Di sini 1/2. Ketika kita mengubah minus L sampai L menjadi 0 sampai 1, dan kita di sini ada 2-nya. 2 dengan 2, 1 ya. Jadi saya akan mendapatkan integral dari 0 sampai 1 fx e pangkat minus 2i npx dx. Oke, untuk yang ketiga, itu direct Fourier cos dengan menjadikan fx fungsi genap dengan periode A. Ini adalah suatu persamaan umum pada direct Fourier cos fungsi genap setengah A0 sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga n cos npx per L. Dengan A0 itu adalah 2/L integral dari 0 sampai L fx dx ya. Ini kan sama seperti saya punya 1/L dari minus 1/L dari minus L sampai L gitu ya. Kalau A-nya adalah seperti ini, sama seperti yang sudah kita pelajari. Jika suatu fungsi fx memiliki interval 0 sampai 2, berarti kan periodenya adalah 2. Kalau periodenya 2, berarti L-nya itu sama dengan setengah dari periode, yaitu L-nya adalah 1. Jadi sebenarnya kita memasukkan N-nya itu ini, berarti N-nya yang ada di sini itu yaitu ya 2/1, karena N-nya itu adalah setengah periode. Jadi kita akan mendapatkan ketika intervalnya 0 sampai 2, kita akan mendapatkan suatu direct Fourier-nya adalah 1/2 A0, kemudian sigma dari N sampai dengan 1, N cos NPX per L-nya kan dia adalah L-nya kan dia adalah 1 ya. Nah ini ya, L sama dengan 1, jadi kita akan mendapatkan cos NPX. Dengan N-nya itu adalah 2, ini ya, 2/1, 2, integral dari 0 sampai 1 fx cos NPX dx. N-nya dia 0, karena apa? Karena fungsi genap ya, jadi N-nya kan dia ada unsur-unsur sinus, yang mana sinus itu dia adalah fungsi ganjil. Saya harap sampai di sini masih bisa dipahami ya. Nanti juga bisa dibaca-baca di buku kelas, jadi jangan hanya mengandalkan dari video atau PPT ini.
Kemudian yang keempat adalah untuk direct Fourier sinus dengan menjadikan fx fungsi ganjil dengan periode A, yakni ini adalah suatu fungsi atau direct Fourier pada persamaan umum. Saya punya fx-nya adalah Bn sinus ini ya. Oke, kenapa sekarang pertanyaannya adalah kenapa kalau di sini setengah A0-nya dimasukkan, setengah A0 plus M bla bla bla. Tapi ketika di sini kenapa hanya B-nya saja? Karena di sini A0 kan dia kaitannya dengan AN ya. Jadi bukan setengah B0. Kalau setengah B0 ya masih dimasukkan karena di sini pada direct Fourier bentuk umumnya dia setengah A0. Jadi ya untuk B-nya dia tidak dimasukkan. Jadi B-nya hanya seperti ini, tidak ada setengah A0 karena kan di sini kita membahas pada fungsi sinus yang mana fungsi sinus dia kaitannya dengan Bn. Jadi kita punya direct Fourier sinus seperti ini. Sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga Bn sin npx per L. Dan Bn-nya adalah 2 per L integral dari 0 sampai L fx seperti ini. Sama ya. Seperti yang sudah kita ketahui. Kita bisa menuliskan juga adalah 1 per L dari minus L sampai L. Kalau kemarin kan gitu ya. Jika suatu fungsi fx memiliki interval 0 sampai 2, berarti kan dia periodenya itu 2. Kemudian L-nya berarti kan dia 1, setengah dari periodenya. Sehingga kita bisa menuliskan Fourier bentuk umum pada fungsi sinus adalah Bn sinus npx karena N-nya sama dengan 1. Kemudian Bn-nya itu adalah 2 per 1 dari 0 sampai 1 fx sin npx. Jadi yang ada di sini kita memasukkan pada saat A-nya sama dengan 1. Pada A-nya nanti misalnya sama dengan 2 ya berbeda ya. Misalnya intervalnya dia 0 sampai 4, berarti kan periodenya itu 4. Kemudian L-nya berapa? L-nya ya 2 ya. Karena L kan adalah setengah dari periode. Jadi saya akan mendapatkan di sini ya sudah berbeda ya, bukan 2 per 2 ya. Ini nanti 1 ya. Contohnya ini. Tentukan suatu fungsi ini, fungsi fx sama dengan 1 ketika intervalnya seperti ini. Fx-nya sama dengan 0 ketika intervalnya seperti ini. Tentukan dalam direct Fourier bentuk sinus, direct Fourier bentuk cosinus, direct Fourier dalam bentuk sinus cosinus. Bentar, ini sinus cosinus atau oke. Kita ubah ya ini dalam bentuk eksponensial saja. Eksponensial. Oke. Dari sini kita bisa menganalisis periode pada suatu fungsi ini dia periodenya itu 1 karena dari 0 sampai 1 ya. Jadi pada kasus soal ini fx memiliki periode 1. Sekarang pada saat kita mencari direct Fourier dalam bentuk sinus. Jadi kita punya seperti ini. Direct Fourier bentuk sinus. Fx dijadikan fungsi ganjil dengan cara jadi kan kita punya ini ya. Fungsi fx sama dengan 1 dari 0 sampai setengah. Jadi dari 0 sampai setengah dia fungsinya 1. Kemudian dari setengah sampai 1 dia fungsinya adalah 0. Ini adalah informasi yang kita dapatkan dari soal. Pada saat kita ingin menentukan direct Fourier dalam bentuk sinus, maka yang ada kita ini gambar fungsi fx yang telah diberikan dalam soal ini. Jadi menggambarnya ini. Kemudian perpanjang interval tersebut minus 1 sampai 0. Jadi kita seperti menggeser satu periode ini ke kiri. Jadi kita punya seperti ini. Kita perpanjang intervalnya dari minus 1 sampai 0 juga untuk membuatnya menjadi fungsi ganjil. Ketika kita menggeser satu periode ini ke kiri, maka kan yang ada seperti ini ya. Ini dan ini. Ini kan sudah merupakan fungsi ganjil ya. Kalau fungsi genap kan kita ininya di sini, fungsi satunya di sini. Tapi karena fungsi ini minus satunya di sini ya, ini merupakan fungsi ganjil. Sekarang periodenya bukan lagi 1, tapi periodenya itu dari minus 1 sampai 1, yaitu periodenya itu 2. Hanya dia 0 karena kan dia ada hubungannya dengan cosinus. Jadi gambar grafiknya untuk fungsi ganjil untuk yang fungsi
soal tadi kita punya seperti ini. Oke. Sekarang kita mencari b-nya karena an-nya dia sama dengan 0. B-nya adalah 2 per L, integral dari 0 sampai L fx sin npx per L dx. Ini merupakan rumus umum untuk Bn dengan L adalah setengah periode. Kenapa dia dengan L itu ada setengah periode ya, yang sudah ketahui untuk mendapatkan L di sini adalah setengah periode. Tergantung periodenya berapa. Kalau pada kasus ini, karena periodenya itu dia adalah 2, berarti L-nya itu sama dengan 1. Jadi saya punya 2 per 1. Integral dari 0 sampai 1 fx sin npx dx, karena L-nya ini 1 ya. Oke, kemudian dari sini kita bisa menuliskan, nah ini, apa 2 per 1? 2 ya. Integralnya dari 0 sampai 1, dia hanya menuliskan 0 sampai setengah sin npx dx. Kenapa? Karena fx-nya ini ya, fx-nya kan kita masukkan pada saat interval 0 sampai setengah, fx-nya adalah 1. Tapi ketika dari setengah sampai 1 kan dia hasilnya adalah 0. Jadi kita tidak perlu menuliskan ada di sini. Gitu ya. Karena kan fx-nya sama dengan 0. Jadi misalnya nanti plus dengan 2 integral dari setengah sampai 1 kan sama aja, karena untuk yang interval setengah sampai 1 dia hasilnya adalah 0. Jadi kita hanya memiliki seperti ini. Dari sini kita tinggal mengintegralkan biasa, saya akan mendapatkan sin npx dx. Integral dari sin dia cos. Jadi saya punya minus cos npx. Kemudian yang di bawah ini kita integralkan juga, saya punya, berarti kan kalau integralnya saya punya 1 ini ya, 1 per dengan np, karena integral terhadap x ya. Jadi saya punya satunya ini ya, 1 per np. Plus ini didapat dari integral dari sinus, dia adalah minus cos npx. Kalau 2 ini ya konstanta yang ada di sini. Cara batasnya dari 0 sampai setengah. Sehingga kita akan mendapatkan minus 2 per np cos np, x-nya saya masukkan setengah, ini setengah dikurangi dengan 1 karena cos 0 berapa? 1 ya. Sehingga kita akan mendapatkan 1 berarti ya kita masukkan n-nya itu sama dengan 1 gitu ya. Kedua, saat kita masukkan n-nya sama dengan 2, ketiga kita saat memasukkan n-nya sama dengan 3 dan seterusnya. Maka kita akan mendapatkan Gerard Fourier untuk sinus itu adalah 2 per pi, ini satunya adalah 2 per pi sin np, np karena n-nya 1 ya, jadi saya punya x per 1, nah n-nya 1 juga saya punya seperti ini. Yang kedua adalah saya fx-nya kan mana fx-nya, yang kedua saya punya ini sin 2px per 2 dan seterusnya. Ini ya, Fourier ini dapat ditulis dari mana? Dari bentuk umum, dari deret bentuk Fourier bentuk sinus. Deret Fourier bentuk sinus adalah fx itu sama dengan bn sin npx per a. Saat kita masukkan bn-nya adalah seperti ini, dan n-nya itu sama dengan 1, maka akan mendapatkan hasilnya adalah seperti ini. Kenapa dia B4-nya sama dengan 0? Karena ketika B4, saya akan mendapatkan 4 per 2 kan dia 2 ya. Jadi cos 2B itu dia 1. 1 kurang 1 dia 0. Sama halnya nanti saat saya punya 8. 8 kan berarti saya punya 8 per 2 4B. Jadi cos 8 dia hasilnya adalah 1 minus 1, dia hasilnya 0 juga gitu ya. Ini bisa dilihat juga di buku BUAS. Oke, sekarang untuk yang Deret Fourier bentuk kosinus. Deret Fourier pada bentuk kosinus itu jadi fx itu kita jadikan dijadikan fungsi genap.
karena kosinus ya. Dengan cara pertama, kita punya suatu soalnya, kasusnya itu adalah 0 sampai setengah dia fungsinya adalah 1, kemudian setengah sampai 1 dia fungsinya adalah 0. Jadi ketika ini kita bawa ataupun kita buat dalam bentuk fungsi genap, berarti kita punya harus mensimetrikan pada sumbu Y. Jadi ini ya. Jadi yang kedua ini, kita simetrikan terhadap sumbu Y jadi seperti ini, yang kedua ini. Ya. Jadi kalau seperti ini kan kita sudah punya ya, ini merupakan suatu fungsi mana ini? Dari sini sampai sini, kan ini merupakan suatu fungsi genap ya. Karena dia simetri terhadap sumbu Y. Jadi atau bisa kita lihat ini ya, perpanjang interval minus 1 sampai 0. Minus 1 sampai 0, tapi dia harus simetri terhadap sumbu Y agar kita bisa membuat dalam suatu fungsi genap. Kalau tadi kan dia di bawah di sini ya. Kalau ini kita bawa ke simetri terhadap sumbu Y, jadi kita punya dari minus 1 sampai 1. Ini merupakan suatu fungsi genap. Gini ya. Jadi gambarnya adalah seperti ini. Dari sini dapat dilihat bahwasannya periode dari ini, dari suatu fungsi genap ini, dia periodenya yaitu 2 ya, dengan L-nya adalah setengah periode, berarti L-nya adalah 1. Ini ya. B-nya dia sama dengan 0 karena B dia mengandung unsur sinus. Jadi kita akan mendapatkan A0, kita akan mencari A0-nya. A0-nya saya punya ini. A0-nya kan sebenarnya ini ya. Saya punya 2 per L, karena L-nya dia 1. Ya sudah, saya bisa menuliskan 2 integral dari 0 sampai L-nya 1. Jadi saya punya 0 sampai 1 fx dx. Fx-nya kan dia sama dengan 1 ya. Jadi saya punya 1 dx. Kenapa dia batasnya dari 0 sampai setengah? Karena pada saat batas 0 sampai setengah yang dari batas 0 sampai 1 dia hanya ada nilainya pada saat intervalnya itu dari 0 sampai setengah. Seperti yang ada di soal. Jadi di secara batas setengah sampai 1 kan dia hasilnya adalah 0. Jadi saya hanya memiliki dari syarat batas dari 0 sampai setengah. Oke, 0 sampai setengah dx. Sebenarnya kan ini 1 ya, tapi 1 kali dx kan dx. Sehingga kita akan mendapatkan hasilnya adalah 1. Kemudian yang kedua, A-nya adalah 2 per L, 0 sampai L, fx cos npx per L. Karena A-nya adalah 1, saya bisa menuliskan 2, ini L-nya 1, cos npx per L, atau cos npx, karena L-nya sama dengan 1. Dari sini kita bisa mengintegralkan cos npx. Integral dari cos adalah sinus npx, kemudian yang ada di dalam x ini kita juga integralkan, jadi saya punya 1 per np ini ya, 1 per np. Secara batasnya dari 0 sampai setengah. Kenapa dia 0 sampai setengah? Sama halnya seperti ini ya. Harusnya di sini masih ini ya, 0 sampai 1 fx cos npx dx. Harusnya di sini masih ada sama dengan 2 integral dari 0 sampai setengah cos npx dx gitu ya. Karena ini langsung ya, jadi saya akan mendapatkan secara batasnya dari 0 sampai setengah 2 per np sin np per 2. Kenapa per 2? Karena sin 0 kan dia 0 ya. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Sehingga deret Fourier bentuk kosinus adalah seperti ini. Bentar. Oke, kita sudah mendapatkan bentuk AN-nya adalah 2 per NP sin NPX NP per 2. Sehingga deret Fourier bentuk kosinus adalah kita punya fx-nya sebenarnya dalam bentuk umumnya saya punya setengah A0 ya, mana ya, setengah A0 deret bentuk kosinus. Oke. Nih. Nah, ini merupakan fungsi persamaan umum untuk deret Fourier bentuk kosinus. Saya punya setengah A0 dari AN cos npx per L. Jadi saat saya punya A0-nya dia 1, jadi saya punya setengah plus dengan misalnya ini itu didapat dari ketika kita memasukkan N-nya sama dengan 1, maka kita akan mendapatkan
2 per Pi sin Pi per 2 gitu ya. Sin Pi per 2 kan dia adalah sin berapa? 90 ya. Sin 90 kan dia adalah 2, sin 90 adalah 1 kali 2 per Pi kan 2 per Pi. Jadi saya akan mendapatkan untuk yang N sama dengan 1, saya akan mendapatkan A1-nya adalah 2 per Pi. Kemudian saya masih punya, jadi A1-nya di sini adalah 2 per Pi, tapi saya masih punya cos NPX per L. Jadi saya masih punya cos PX per L. L-nya adalah sama, L-nya, karena L-nya sama dengan 1 ya, saya punya ini. Oke, kemudian yang kedua, misalnya N sama dengan 2 itu dia nilainya adalah 0, karena saya punya AN-nya kan 2 per 2 kan dia 1 ya, jadi sin Pi itu dia hasilnya adalah 0, jadi untuk yang genap dia tidak ada nilainya. Kemudian misalnya cos 3 untuk N sama dengan 3, saya akan mendapatkan 3 per 2 Pi, jadi nanti bisa di kalkulator 3 per 2 Pi kan ada nilainya gitu ya, nanti bisa dimasukkan seperti ini hasilnya. Yang kedua adalah, ketiga adalah deret Fourier bentuk eksponensial. Pada bentuk eksponensial kita membuat suatu grafiknya itu sama seperti yang ada di soal. Menggambar fungsi fx yang telah diberikan dalam soal. Karena dalam soal intervalnya dari 0 sampai setengah itu adalah 1, adalah seperti ini. Kemudian dari setengah sampai 1 dia hasilnya fungsinya adalah 0. Ya sudah, kita periodenya ya sama seperti dalam soal ya, seperti ini. Jadi periodenya di sini adalah periodenya itu 1. L-nya kan berarti dia setengah. Kita akan mendapatkan bentuk umum deret Fourier, bentuk eksponensial. Ini adalah bentuk umumnya adalah seperti ini, ya. Sehingga kita akan mendapatkan Cn-nya itu adalah 1 per 2L. 1 per 2L ketika L-nya itu dia setengah, saya akan mendapatkan 1, karena setengah kali 2 kan dia 1 per 1, 1. Kemudian minus L sampai L ini kita bisa bawa ke dalam bentuk 0 sampai L. Kita bisa bawa ke dalam bentuk minus L sampai L-nya adalah Cn-nya adalah seperti ini tadi ya. Cn-nya itu saya punya 1 per 2L. L-nya adalah setengah, berarti 1 per 1. 1 ya, jadi saya punya integral dari 0 sampai setengah ini ya, harusnya 0 sampai setengah ya, karena kan L-nya kan dari minus L sampai L atau 0 sampai L. L-nya kan tadi setengah ya, jadi saya punya 0 sampai setengah, bukan 1 ya. Fx dari E pangkat minus 2 INP X. Ini dapat dari mana? Karena kan L-nya ini setengah. Setengah kita naikkan, saya punya minus 2 INP X dx. Sehingga saya akan mendapatkan integral dari 0 sampai setengah. Karena Fx-nya tadi 1, saya punya 1 di sini, E pangkat minus 2 INP X. Sehingga kita akan mendapatkan hasilnya adalah seperti ini. Ini didapat, ya sudah kita, mengintegralkan. Saya punya E pangkat minus 2 INP. Oke, ini nanti bisa dicoba ya, bahwasanya saya punya eksponen E pangkat minus 2 INP X, maka integralnya berarti kan saya punya 1 per dengan minus 2 INP, kemudian saya masih punya E pangkat minus 2 INP. Oke ya, PNPX gitu ya. Kemudian saat kita memasukkan X-nya itu setengah dan 0, maka hasilnya adalah seperti ini. Nanti bisa tolong dicoba dulu ya, karena ini keterbatasan waktu. Maka kita akan mendapatkan hasilnya adalah seperti ini untuk Cn-nya, 1 per INP, dan 0 ini ketika nanti dimasukkan N-nya ganjil maupun genap ya. Kemudian Cn0-nya sama dengan 0 sampai setengah dari dx. Oke, karena kan ini kan sebenarnya kan ini Cn, berarti kan ini C0. Tidak ada ininya eksponensial, langsung fx-nya kan dia dx. Fx-nya kan 1 ya. Fx dx, fx-nya 1 berarti saya punya setengah seperti ini. Kemudian fx-nya kita jabarkan dari sini, dari
Cn0, kemudian saya punya Cn-nya seperti ini. Nanti ini bisa dicoba-coba lagi. Oke, ini ada beberapa soal. Pertama adalah tuliskan apakah dia itu genap atau ganjil. Caranya gimana? The functions in problem 1, 2, 3 are neither even nor odd. Write each of them as the sum of an even function and an odd function. Oke, berarti ini kalian bisa mengecek apakah dia itu fungsi ganjil atau fungsi genap dengan pertama dengan menguji pada saat x-nya itu sama dengan minus x. Seperti apa gitu ya. Kemudian yang berikutnya soalnya itu adalah mengenai each of the function in problem 5 to 12 is given over one period. For each function, get several period and decide whether it is even or odd. Jadi kita menggambar pertamanya, menggambar ini ya, menggambar minus 1 untuk interval ini, 1 untuk ini, kemudian kita perpanjang lagi untuk beberapa periode. Dari situ kita akan bisa memutuskan apakah dia itu fungsi genap atau fungsi ganjil. Kemudian carilah Dirac Fourier-nya. Oke. Kemudian di sini itu adalah kita diminta pada problem 17 sampai 22 ini, misalnya kita punya intervalnya itu 0 sampai B. Maksudnya 0 sampai B itu ini, 0 sampai B, 0 sampai B, 0 sampai B, 0 sampai B. Yang pertama adalah gambarlah beberapa periode dari fungsi genap FC pada periode 2B. Kemudian fungsi ganjil pada periode 2B, kemudian fungsi FP pada periode B. Berarti di sini kalian diminta untuk mengexpand suatu fungsi ini pada fungsi ganjil, fungsi genap, kemudian pada suatu fungsi B. B kan berarti kalau B berarti ya tidak, B-nya ya tetap hanya biasa, jadi kita memperpanjang periode biasa. Kalau memperpanjang grafiknya atau periodenya pada fungsi genap, kita kan perlu memperhatikan dia simetri terhadap sumbu Y atau tidak gitu ya. Kemudian expand. Oke, di sini and the functions fp of period B. Jadi di sini untuk yang ketiga ini coba kalian kerjakan pada fungsi eksponensial saja pada periodenya B. Kalau yang pertama itu pada fungsi genap, yang kedua adalah fungsi ganjil, yang ketiga ketika pada fungsi fp-nya itu periode B pada fungsi eksponensial ya. Ini coba kerjakan ini satu soal ini. Oke, kemudian yang keempat adalah aplikasi Dirac Fourier. Besaran-besaran fisika seperti gelombang bunyi, radio, cahaya, arus AC, dan lain-lain merupakan contoh aplikasi Dirac Fourier karena besaran fisika tersebut terdiri dari gabungan berbagai frekuensi. Gelombang bunyi akan mengganggu udara ketika gelombang bunyi melaluinya. Gangguan ini diwakili dengan perubahan tekanan udara terhadap waktu. Sebagai contoh, perubahan tekanan ditunjukkan oleh gambar. Jadi ini sumbu Y ini merupakan perubahan tekanan udara, kemudian sumbu X ini merupakan fungsi waktu. Seperti ini. Jadi dapat dilihat misalnya pada waktu sekian, tekanannya ada sekian. Pada waktu sekian, tekanannya adalah sekian. Pada waktu sekian, tekanannya adalah sekian. Oke, jadi ini merupakan satu contoh aplikasi Dirac Fourier karena perubahan tekanan udara itu dia pada suatu fungsi waktu. Jadi tekanan udara itu dia berbeda-beda tergantung terhadap waktu. Oke, dari sini kita ini ya, dari suatu grafik ini, kalau grafik ini dapat dilihat dia merupakan suatu fungsinya itu adalah fungsi ganjil. Jadi sebagaimana disebutkan di depan bahwa gelombang bunyi terdiri dari banyak frekuensi. Selanjutnya, untuk perubahan tekanan terhadap waktu yang ditunjukkan oleh gambar, berapa frekuensi gelombang bunyinya. Frekuensi berapa yang terdengar paling keras? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, langkah pertama
adalah menderetkan fungsi tekanan terhadap waktu T tadi ke dalam Brett Fourier. T merupakan fungsi ganjil. Fungsi ganjil dapat dilihat dia kan fungsi ganjil ini ya. Fungsi ganjil. Dia adalah fungsi ganjil. Jadi periodenya dari sini sampai sini kan ya. Kalau ganjil. Fungsi ganjil dengan periode 1/262. Kenapa periodenya bisa 1/262? Karena kan sebenarnya fungsi ganjil kan berarti ini. Dari sini ya, ini kan bukan fungsi ganjil. Fungsi ganjil kan berarti dari sini tambah lagi satu periode ke kiri segini ya. Jadi panjang dari sini sampai sini. Atau bisa kita katakan dari 0 sampai ke 1/162. Jadi periode pada grafik ini dia periodenya itu 1/262. Jadi periodenya yaitu 1/262 detik, sehingga L-nya adalah 1/524. Dapat dari L-nya itu adalah 1 atau setengah dari periodenya ini. Mendapatkan seperti ini. Dengan demikian, deret sinus dari fungsi PT adalah PT-nya adalah Bn sin nPT per L. Atau bisa kita katakan Bn sin 52/4 nPT, karena L-nya ini bisa, L-nya kan 1/524 ya, bisa dinaikkan menjadi 524 nPT. Jadi ini merupakan persamaan umum deret Fourier pada kasus tadi. Jadi tidak selalu pada sumbu ini adalah X terus ya, kan kita bisa pengaplikasian pada sumbu X-nya ini dalam besaran apa gitu ya. Oke, kemudian kita mencari terlebih dahulu Bn-nya, karena di sini ada Bn-nya, kita perlu mencari Bn. Bn kan tadi ada 2 L, integral dari 0 sampai L dari Fx atau PT sin ini ya. Ini sin 524 nPT ini ya. Jadi 2 per L-nya adalah 1/524, kemudian 0 sampai 1/524 juga. Sehingga biayanya adalah 1048 atau 1048. Kemudian 1/524 tadi kita jabarkan, karena kan pada 1 dari 0 sampai 1/524 ini ada ini 0 sampai 1/524 ada nilainya, nilainya 1 pada atas 0 sampai 1 per ini, dan nilainya minus 1 dari ini sampai sini. Jadi kita gambarkan keduanya itu menjadi seperti ini. 0 sampai ini dia nilainya PT-nya adalah 1 kali ini, berarti ini. Kemudian atasnya ini dia dari minus suku kedua dia minus 7/8 dari mana? Karena dapat dilihat di dapat dilihat di di soal itu dia tidak sampai 1, tapi dia sampainya hanya di minus 7/8. Jadi kita punya di sini bukan minus 1, tapi minus 7/8 sin ini. Sehingga kita bisa mendapatkan 10/48. Ini nanti kita integralkan menjadi seperti ini, dan ini kita integralkan menjadi seperti ini. Maka kita akan mendapatkan BN-nya adalah seperti ini. Bisa dicoba juga ya. Sehingga dari sini kita akan mendapatkan hasilnya, bisa ya mengintegralkan ini bisa ya. Karena kan sin 524 kan berarti integral dari sin dia adalah cos, minus cos. Jadi saya punya minus cos itu ya. Kemudian minus cos 524 NPT, ketika T-nya dimasukkan adalah seperti ini. Jadi ada saya hanya memiliki cos setengah, karena 524 per 10/8 kan dia setengah. Jadi cos setengah NP gitu ya. Kemudian minus dengan 1. Kemudian yang bawahnya ini didapat dari integral dari yang ada di dalam T-nya di sini. Saya punya 1/524. Yang di sini pun sama. Sin 524 NPT turunan integral dari minus sin cos min sin berarti cos ya. Sin cos min sin berarti kan cos. Saya punya cos NP. Kenapa cos NP? Karena 524 NP ketika T-nya masukkan atasnya, saya akan mendapatkan 52 pi per 524 NP dengan 524. Jadi akan mendapatkan cos NP.
ini kurang ini berarti kan dimasukkan pada batas yang bawah akan mendapatkan seperti ini. Kalau yang ini sama ketika kita mengintegralkan yang ada dalam B-nya. Sehingga kita akan mendapatkan BN-nya adalah seperti ini. Ketika ini diuraikan akan mendapatkan hasilnya seperti ini. Di sini kita akan bisa mendapatkan B1-nya berarti saat kita memasukkan N-nya sama dengan 1. 2 per B. Kemudian ini kita masukkan 1 akan mendapatkan hasilnya seperti ini. Atau bisa kita tulis adalah 1 per 4 B. Kalau B2 kita masukkan 2 per dengan 2 B. Ketika kita memasukkan di sini akan mendapatkan hasilnya seperti ini. B3 B4-nya dia 0. Kenapa? Ketika kita memasukkan cos NP 4 per 2 gitu ya. 4 per 2 kan dia 2 P. Cos 2 P kan dia cos 2 P cos dengan 4 P itu kan dia dengan genap ya. Dia hasilnya adalah ini. Nanti bisa. Kenapa dia hasilnya 0? Karena nanti bisa dicoba ya bahwasanya misalnya kita masukkan ini adalah 4, berarti kan saya punya cos 4 per 2 kan berarti cos 2P, di mana cos 2P itu adalah nilainya adalah 1, kemudian saya punya cos NP berarti kan dia cos 4P. Cos 4P dia hasilnya adalah 1. Kalau cos ini cos P dia hasilnya tadi ya maaf, cos P itu dia hasilnya adalah cos 2P ya ini ya. Karena kan 4 dibagi 2 kan cos 2P. Cos 2P hasilnya adalah 1. Kemudian cos 4P karena cos 4P hasilnya juga 1. Nanti bisa dicek untuk mendapatkan B-nya sama dengan 0, B8 pun juga sama dengan 0. Jadi kita akan mendapatkan PT-nya adalah seperti ini. PT-nya kan berarti kita masukkan ke persamaan umum seperti ini, dimana PT adalah PN sin 524 N PT. Kita masukkan B-nya sama dengan B1, B2, B3, B4 akan menghasilkan seperti ini. Karena B1 dia ada per 4P, B2 per 4P, B3 per 4P, dan seterusnya ada per 4P. Bisa dikeluarkan, saya punya 1 per 4P. Kalau untuk B1 saya akan mendapatkan 4P, ya karena persamaan umumnya adalah sin 524 NPT, berarti saya akan mendapatkan sin 52 ini adalah 1, berarti sin 524 PT dengan 1 gitu ya. Terus dengan ini untuk yang B2 saya punya 30 nya ini didapat dari 30 itu didapat dari N-nya 30-nya didapat dari ini ya. Karena kita punya sini 1 per 4P, biar B2-nya adalah 15 per 4P, kita bisa membawa ke dalam bentuk 30 per 2. Karena P-nya ditaruh di luar, jadi kan tinggal 15. 15 kan kita bisa bawa ke dalam bentuk 30 per 2. Ini sin 52 NPT, N-nya adalah 2, berarti 2 PT. Untuk yang ketiga, saya punya 1 per 4P-nya kan ditaruh di luar, saya punya 1 per 3, sin 524 kali 3 PT. Kalau untuk yang N5, saya punya 1 per 4P, saya taruh di luar, kemudian sin 524 5 PT. Gitu ya. 5, karena ada 5-nya, 5. Kemudian kalau 6, 1 per 4P dia taruh di luar, kemudian 15 per 3 dia bisa kita tulis dalam bentuk 30 per 6. Jadi dapat dilihat di sini ada seperti polanya 1, 2, 3, 4-nya dia 0, 5, 6, 7-nya kan dia ada nilainya, 8-nya nanti dia hasilnya adalah 0. Jadi dari sini ini merupakan deret Fourier pada kasus perubahan tekanan pada udara tadi ya. Ada seperti ini. Di sini we can see just by looking at the coefficient that the most important term is the second one. The first term corresponds to the fundamental with frequency 262. Jadi kenapa di sini dapat dikatakan pada suku pertama dia memiliki frekuensi 262 karena dapat dilihat di sini ya, frekuensi kan dia adalah kita kan punya satu periode itu adalah periode pada fungsi genap ini ya, pada fungsi genap
fungsi ganjil ini adalah seperti ini, 1/262 ya. Ini kan 1 periode kan 1/262. Jadi kalau frekuensi kan adalah 1 per periode. Jadi 1/1/262 itu frekuensinya bisa dikatakan 262 vibrations per second. This is approximately middle C on a piano, but it's much weaker in this case than the first overtone. For the second term, this tone has frequency 5 to 4 vibration per second. Jadi kita punya frekuensi kedua adalah 524. Berarti ketiga dikali lagi ya, jadi 262 kali 3 dan seterusnya. Di sini yang penting adalah ini. Recall that in this question a simple harmonic symbol, a harmonic oscillator, we show that its average energy was proportional to the square of its velocity. Jadi kita punya bahwasanya energi itu dia intensitasnya itu adalah A kuadrat karena square of amplitude. Jadi kita akan mendapatkan hasilnya adalah seperti ini. Intensitas gelombang bunyi adalah sebanding dengan kuadrat amplitudo dari fungsi tekanan udara terhadap waktu. Dengan demikian, perbandingan intensitasnya untuk setiap frekuensi N1, 2, 3, 4, 5, frekuensinya itu dia 26524 kan didapat dari sini. Ya, kalau misalnya satu periode adalah seperti ini, berarti kan frekuensi di sini adalah 262. Kemudian lagi, ya berarti kan tinggal mengkalikan 2 ya untuk mendapatkan N sama dengan 2 dan seterusnya. Maka kita akan mendapatkan hasilnya adalah 524, frekuensinya adalah ini, dan seterusnya. Kemudian intensitas relatifnya dia sama dengan 1, itu dari mana? Karena intensitas relatif kan tadi adalah berbanding kuadrat amplitudo. Jadi kenapa dia hasilnya adalah 1? Karena amplitudonya pada N sama dengan 1 dia amplitudonya adalah 1. Jadi 1 kuadrat adalah 1. Jadi dia hasilnya adalah 1. Yang kedua, N sama dengan 2, kenapa dia bisa 225? Karena di sini dapat dilihat bahwasanya pada amplitudo yang kedua sin omega t gitu ya. Ini kan dia 30/2. 30/2 kan dia 15. Karena intensitas tadi adalah memiliki sebanding dengan kuadrat amplitudo, jadi 15 kuadrat kan dia adalah 225. Kalau yang nomor 3 dia 9 karena saya punya 1 amplitudonya, berarti kan intensitasnya adalah 1/9. Kalau untuk yang N sama dengan 5, nanti pasti dia intensitasnya adalah 1/5 kuadrat, berarti kan dia 1/25. Yang nomor 6, untuk N sama dengan 6, berarti kan saya punya 30/6. Ya, 30/6 kan dia 5. 5 kuadrat kan dia 25. Jadi pasti intensitasnya adalah 25 pada N sama dengan 6 dan seterusnya. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya berdasarkan tabel di atas, gelombang bunyi terdiri dari frekuensi ini. Frekuensi pada 524 memiliki frekuensi terdengar paling keras karena memiliki intensitas yang paling besar yaitu 225. Jadi jawabannya kalau misalnya ditanya pada intensitas yang paling besar itu pada frekuensi 524 gitu ya. Ini ada beberapa soal nanti untuk soal yang ada lingkarannya nanti tolong untuk dikerjakan ya. Terima kasih banyak. Kita berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Semoga sehat selalu dan bisa dipahami, bisa didiskusikan pada kelompok